Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang ke podcast Katekisme 2025 yang pertama. Jadi pada hari ini kami akan membahas tema tentang manusia, dan hari ini saya ditemani oleh Pendeta Emeritus David Prasetyo dan juga Bapak Diakon Timotius. Terima kasih kepada Pak David dan juga Timo yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Jadi hari ini saya akan menanyakan pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari teman-teman Katekisme 2025 yang bertema tentang manusia. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, ada nih pertanyaan: kenapa manusia diciptakan dan mengapa Tuhan menciptakan manusia? Tuhan itu Maha Kasih. Oleh karena kasihnya manusia itu Tuhan menghendaki ada objek yang dikasihi. Maka Tuhan menciptakan dunia untuk dikasihi. Salah satu bagian dari dunia alam adalah manusia. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia adalah karena Tuhan mengasihi, ingin menyalurkan kasihnya kepada semua, termasuk manusia. Itu alasan mengapa Tuhan menciptakan manusia. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana proses penciptaan manusia itu berdasarkan Alkitab? Nah, kalau bicara tentang proses itu kan berarti berbicara tentang peristiwa terjadinya. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan prosesnya, tapi prinsipnya. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 2, itu Tuhan menciptakan dari tanah. Tapi kita harus mengerti bahwa sebutan manusia diciptakan dari tanah itu tidak bisa diartikan secara harfiah, secara seperti kalimatnya begitu. Tetapi itu hanya simbol atau ungkapan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya manusia diciptakan dari tanah itu untuk menjawab pertanyaan mengapa manusia kalau mati kembali menjadi tanah. Maka jawabnya lari kepada bahwa manusia diciptakan dari tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah itu dalam bahasa Jawa lemah. Tapi lemah dalam bahasa Indonesia itu tak berdaya. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya makhluk yang lemah di hadapan Allah. Ya. Dikatakan dalam kitab Kejadian, Allah menghembuskan nafasnya ke hidup manusia itu, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Itu artinya hidup manusia tergantung pada tiupan Allah. Ya. Tergantung pada Allah. Sangat tergantung pada Allah, pada kuasa Allah. Tanpa Allah manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya. Sedikit menambahkan, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 7 tadi yang disebut Mbak David, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau gambaran dari kitab Kejadian itu manusia dibentuk dari debu tanah, tapi itu kiasan bahwa manusia itu hanyalah debu, bukan apa-apa. Tapi yang membuat manusia menjadi makhluk yang hidup adalah nafas Allah, roh Allah itu sendiri. Saya menambahkan sedikit bahwa ketika Adam diciptakan, Adam itu dibentuknya dari apa? Debu tanah, dari bukan apa-apa. Tetapi berbeda dengan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi ada manusia yang diciptakan dari bukan tidak ada menjadi ada. Tuhan juga mampu membuat manusia perempuan yang pertama dari manusia laki-laki. Kemudian manusia yang ada sekarang, kita ini diciptakan Tuhan melalui proses perkawinan laki-laki dan perempuan. Itu juga bagian dari karya Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan bisa membuat manusia dari tidak ada. Tuhan bisa membuat manusia dari laki-laki. Tuhan bisa membuat manusia dari perempuan dan laki-laki. Ada satu yang belum. Tuhan bisa nggak membuat manusia dari perempuan saja tanpa laki-laki? Bisa, wong Dia Maha Kuasa. Buktinya mana? Tuhan Yesus itu diperanakkan dari perempuan tanpa laki-laki, dari Roh Kudus. Jadi lengkap. Tuhan bisa membuat manusia tanpa manusia. Tuhan bisa membuat manusia dari laki-laki. Tuhan bisa membuat manusia dari perempuan dan laki-laki. Tuhan juga bisa membuat manusia dari perempuan saja. Nah, ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan bisa menciptakan manusia dengan cara apapun yang Dia buat. Ya, itu saja tambahan saya. Jadi proses penciptaan manusia itu sangat mendalam ya. Ya. Selanjutnya ada satu pertanyaan yang menarik nih. Apa sih definisi manusia menurut Alkitab? Ya, di dalam Alkitab tidak ada definisi yang merupakan rumusan manusia itu apa. Tetapi kita bisa membuat definisi berdasarkan kesaksian Alkitab. Ya. Jadi kalau kita mencoba membuat definisi berdasarkan bagaimana Alkitab memberi kesaksian tentang penciptaan, khususnya tentang manusia yang diciptakan oleh Allah, kita bisa membuat bahwa manusia adalah ciptaan yang paling tinggi derajatnya, ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya dibanding dengan ciptaan yang lain, karena kepada manusia diberikan akal budi, kebijaksanaan, kepandaian, ya, yang tugas karena manusia diberi tugas untuk mengatur alam raya ini, menguasai dalam arti menguasai, mengelola. Maka kepadanya diberi akal budi, rasio, ya, intelektual, supaya mampu menguasai, mengelola alam ini. Ya, kalau boleh menyimpulkan, berarti kira-kira definisinya begini: manusia adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah dari sekian banyak ciptaan itu, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang Allah memberinya kuasa untuk mengelola ciptaan yang lain. Jadi manusia ditempatkan dalam posisi yang atas untuk bisa mengelola semua ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Saya melanjutkan aja ke ini. Kira-kira apa atau arti dari imago Dei bagi manusia? Kalau misalkan manusia itu diciptakan
Ya, bisa dikatakan dengan istilah lain manusia itu sebagai mahkota segala ciptaan, yaitu ciptaan yang berada di atas ciptaan yang lain. Karena kepada manusia itu disematkan citra Allah, citra, image, ya, gambar, yang dalam bahasa Latin disebut imago Dei, dalam bahasa Inggrisnya the image of God, ya. Ya, dalam bahasa Jawanya pasemoning Allah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kepada manusia itu diberi karakter atau unsur-unsur yang terdapat di dalam diri Allah. Kalau Allah itu maha kuasa, maka dalam diri manusia diberi kekuasaan. Tapi manusia tidak boleh menjadi yang maha kuasa. Dia hanya diberi kekuasaan untuk mengelola alam kuasa. Ia mandat, menerima kuasa sebagai mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, ya. Itu kuasa. Lalu kalau Tuhan Allah Maha Bijaksana, kepada manusia juga diberi unsur kebijaksanaan, pandai untuk memilih, ya, untuk menetapkan sesuatu yang baik. Kalau Tuhan Allah Maha Suci, di dalam dirinya manusia juga diberikan kesucian. Tetapi manusia tidak maha suci, hanya mengandung unsur suci, ya. Kalau Tuhan Allah itu maha adil, nah, di dalam diri manusia diberi rasa keadilan, tahu yang adil dan tidak adil, ya. Jadi unsur-unsur yang ada pada diri Allah itu yang disematkan pada manusia sehingga manusia menjadi gambar Allah, menjadi citra Allah, sehingga kepada manusia dituntut untuk hidup sesuai dengan citra Allah, menghadirkan diri sebagai citra Allah yang mendatangkan segala kebaikan bagi semua makhluk. Yang menambahkan imago Dei, image of God, citra Allah, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya sifat-sifat Allah ada di dalam manusia. Satu hal lagi, Mbak, yang menjadi sifat Allah kan Dia itu maha pencipta. Manusia juga dikaruniai kemampuan untuk mencipta, create, membuat kreasi, membuat sesuatu. Hanya bedanya Tuhan Allah bisa membuat apa saja dari tidak ada menjadi ada. Tetapi manusia hanya bisa menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada. Kita bisa bikin mobil dari apa? Ya, dari batu tanah diolah menjadi logam, terus dibikin jadi onderdil dan sebagainya. Kita bisa membuat pintu, jendela, lemari dari apa? Dari pohon yang sudah ada. Nah, itu bedanya. Kita juga mewarisi sifat Allah, yaitu kemampuan untuk menciptakan. Nah, kalau misalkan manusia itu diciptakan serupa dengan Allah dan mencerminkan sifat-sifat Allah, nah mengapa tuh manusia diciptakan dengan karakter dan sifat yang berbeda? Mengapa manusia diciptakan dengan karakter dan sifat yang berbeda? Ya, manusia itu kan makhluk yang hidup. Nah, ini yang belum kita yang belum saya sebutkan di dalam segambaran manusia dengan Allah atau sebagai imago Dei itu juga
ada di situ bahwa Allah itu maha bebas. Ya, Allah itu maha merdeka, maha bebas. Maka di dalam diri manusia juga diberi kebebasan memilih, ya. Nah, kebebasan itulah yang menjadikan manusia berbeda, ya. Orang bisa memilih menjadi apa, atau akan bersikap bagaimana, ya. Itu karena kepada manusia diberikan kebebasan. Menambahkan, menurut saya Allah itu menyukai keberagaman. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada pohon mak jambu, pohon jeruk, pohon kelapa, sama-sama tanaman jeruk saja. Ada jeruk yang kecil, ada jeruk yang gede, kan gitu ya. Jadi ciptaan Tuhan itu beragam, termasuk manusia itu juga beragam. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal. Itu menunjukkan bahwa keberagaman itu memang bagian dari ciptaan Allah, karena Allah menyukai keberagaman. Tetapi yang Allah juga suka adalah bahwa Dia mengharapkan dan memang mendesain manusia itu untuk saling menolong, saling melengkapi. Jadi kita diciptakan berbeda-beda supaya kita bisa saling menolong. Kita tidak diciptakan untuk menjadi makhluk tunggal, tapi makhluk sosial. Bahkan saat manusia pertama diciptakan pun, dia tidak diciptakan sendirian. Dia juga diciptakan bersama dengan pasangannya, penolongnya. Manusia pertama laki-laki, kemudian diciptakan yang kedua perempuan. Itu supaya bisa saling melengkapi, saling menolong. Begitu. Selanjutnya tadi ada teman katekisan yang bertanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, saat berada di Taman Eden? Kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 3, itu tidak disebutkan apa kegiatannya, tapi yang disebutkan dalam kitab Kejadian itu adalah karya Allah. Allah itu apa? Apa yang dikerjakan Allah? Bukan apa yang dikerjakan manusia. Misalnya Kejadian pasal 1 memberi kesaksian tentang apa yang dikerjakan oleh Allah dari hari pertama sampai hari ke-7, ya. Lalu pada Kejadian pasal 2 kesaksian tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Lalu pada Kejadian pasal 3 bagaimana, nah baru pasal Kejadian pasal 3 diceritakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Alkitab tidak menceritakan manusia ini macul, nandur, apa-apa itu tidak ada cerita tentang itu. Ya. Ada satu ayat yang di Kejadian 2 pasal 2 ayat 20 dikatakan begini, Bang. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Mungkin ini terkait dengan perintah Tuhan setelah menciptakan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 29, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Saat Tuhan Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai, mengelola ciptaan itu, salah satu yang dilakukan manusia adalah dalam manajemen, ya, diinventaris, gitu. Memberi nama, itu salah satu kegiatannya yang tercatat di Alkitab. Memberi nama kepada ciptaan yang ada di Taman Eden. Kemudian tadi disebut Mbah David,
bahwa pada kisah berikutnya di Kejadian 3 di situ mulai muncul konflik istilah kalau di kisah itu, bahwa ada godaan dari ular kepada si perempuan Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan kewenangan, kebebasan, kekuasaan, tetapi dengan disertai larangan. Tetapi itu pada akhirnya dilanggar oleh manusia. Yang pertama oleh Hawa, kemudian yang kedua oleh Adam. Kira-kira itu yang terjadi di Taman Eden. Selanjutnya ada pertanyaan, apa sih arti dari manusia jasmani dan manusia rohani menurut Paulus? Itu di Korintus atau di surat Roma itu ada ya. Coba apa itu boleh dijadikan PR, Pak Timo? Boleh, nanti menjadi PR juga untuk teman-teman ya, mencari. Kalau saya searching di Alkitab itu ada di 1 Korintus 15, itu menyebut di ayat yang ke-47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Ayat yang sebelumnya ditulis begini, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Barulah datang yang rohaniah. Judul perikopnya kebangkitan tubuh. Ya mungkin sebagai clue aja ya Mbak ya. Di sini di 1 Korintus 15 itu memberikan gambaran tentang kebangkitan jasmani, kebangkitan orang mati. Saya bacakan dulu untuk kita semua. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Mungkin sampai di situ dulu. Itu untuk clue saja. Ya. Yang menyambung jawaban dari Pak Timo tadi, ada teman katekisan yang bertanya seperti ini. Kira-kira apa yang dilakukan manusia setelah mereka meninggal? Ya, kita orang Kristen yang mempercayai Alkitab dan mengimani
yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab, kita percaya ada kebangkitan, kita percaya ada kehidupan kekal setelah meninggal, kita percaya ada surga yang disiapkan untuk orang-orang yang dipilih, dan kita percaya kita yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan nantinya setelah meninggal kita akan dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, kerajaan surga. Itu yang saya pahami. Jadi setelah manusia itu meninggal, itu kalau orang percaya itu kan orang yang telah menerima kemenangan, telah terbebas dari dosa. Jadi pekerjaannya itu bukan kegiatan fisik, ya. kan manusia kan tiga bentuk roh, ya. Tubuhnya kan dari tanah. Nah, roh itu mengapa di sana? Rohnya yang memuliakan nama Tuhan bersama para malaikat sana, perlu bernyanyi dengan sukacita. Ya. Itu kan nyanyian kemenangan dari setelah manusia menang dari berlalu-lalu di dunia ini kan, atas pertolongan Tuhan manusia menang dalam perjuangan melawan dosa, lalu di sana memuji Allah. Jadi di surga itu tidak ada karena bentuknya roh, maka sudah tidak punya dimensi bendawi, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, di kerajaan Allah itu tidak ada kawin dan dikawinkan, tidak ada makan diminum, ya karena semua sudah roh. Menambahkan sedikit, ini ada kaitannya dengan imago Dei, citra Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu kekal. Jadi manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah itu juga mewarisi sifat kekekalan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi di dalam hati, pikiran terdalam kita itu ada keinginan untuk kita itu hidup kekal. Makanya saat kita mengalami kedukaan karena ditinggalkan orang yang kita kasihi, kita seperti tidak bisa menerima itu. Kita ada di dalam hati nurani kita itu keinginan untuk kekal. Dan itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Memang Tuhan sudah memberikan kita keinginan, kerinduan untuk hidup kekal. Dan itu dijanjikan oleh Tuhan. Setelah kita mati pun, roh yang ditiupkan Tuhan di dalam hidup kita itu sebenarnya masih hidup. Menyambung pembahasan tentang imago Dei, tadi ada teman katekisan yang bertanya, mengapa manusia diciptakan paling sempurna dan berbeda dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya? Mengapa manusia diciptakan paling sempurna, Paling spesial? Ya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna karena memang manusia harus menguasai semuanya. Dengan kesempurnaan sebagai makhluk, ya, itulah manusia mampu menguasai memanage alam ini dan mampu mempertanggungjawabkan perilaku manusia terhadap alam kepada Allah. Ya, makhluk yang lain tidak ada. Ya binatang ya hidup mengikuti insting, naluri. Nah, karena makhluk-makhluk yang lain tidak sempurna, tidak dilengkapi dengan divinity karakter, karakter ilahi, keilahiannya,
kebijaksanaan, akal budi, menyadari keberadaan Allah, ya. Saya ingin menambahkan di dalam Mazmur 8 ayat 4. Teman-teman nanti bisa membuka. Judul perikopnya manusia hina sebagai makhluk mulia. Di ayat 4 sampai dengan 9 dikatakan begini. Ini kalimat pemazmur. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di langit, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi sebenarnya manusia itu tidak layak sebenarnya untuk ditempatkan di posisi yang teristimewa. Tapi saking Tuhan sayang dan memilih manusia untuk menjadi yang teratas, yang paling spesial, yang termulia, yang diberi kewenangan untuk mengelola, manusia dibentuk sebagai manusia yang sempurna dibanding ciptaan yang lain, diberi akal budi, diberi kepandaian dan kemampuan-kemampuan yang jauh lebih dibandingkan makhluk yang lain. Tapi kita mengingat bahwa sebenarnya kita itu debu, ya, dibuat dari debu, bukan apa-apa. Pertanyaan yang terakhir, ada teman katekisan kita yang bertanya, kira-kira bagaimana hubungan manusia dengan Allah yang digambarkan dalam Alkitab? Kira bagaimana hubungan manusia dengan Allah dalam Alkitab? Manusia memang sebagai ciptaan Allah, tetapi manusia itu juga dikehendaki sebagai kawan sekerja Allah. Dari kitab Korintus pasal 1 Korintus pasal 1 kawan. Satu Korintus 3 ayat 9. Iya, coba. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kawan sekerja Allah. Kalau di dalam konteksnya Rasul Paulus ini, manusia sebagai karya kawan sekerja Allah dalam rangka mewartakan Injil. Manusia di dalam hal ini Paulus merasa Allah mengendaki dirinya sebagai alat yang mengerjakan pekerjaan Allah. Tetapi juga di dalam hal lain manusia itu disebut juga sebagai prokreasi, ya, teman sekerja Allah yang menciptakan. Jadi manusia itu di luar kesadarannya itu menjadi teman sekerja Allah. Apalagi kalau itu disadari, akan secara lebih sungguh-sungguh di dalam menghayati pekerjaan itu. Nah, kita diciptakan Allah melalui bagaimana hubungan
ayah dan ibu. Ayah dan ibumu menjadi teman sekerja Allah di dalam menciptakan aku, ya, sebagai prokreasi. Para petani menjadi teman sekerja Allah di dalam mengadakan tumbuh-tumbuhan tanaman untuk mencukupi makhluk yang ada. Binatang-binatang itu juga menjadi kawan sekerja Allah di dalam mencukupi kebutuhan manusia dan selanjutnya. Jadi bagaimana kita menjadi kawan sekerja Allah atau prokreasi itu? Jadi di sini hubungannya bisa sebagai teman, tapi juga sebagai anak Allah, sebagai macam-macam pemakaian istilahnya kan akan tergantung pada konteksnya. Gitu, kita bisa menjadi hamba Allah, tapi juga bisa menjadi sahabat Allah, tapi juga bisa menjadi duta Allah, macam-macam ya. Tergantung bagaimana kita, karena Allah juga bisa disebut sebagai gembala yang agung, ya, sebagai bapa, sebagai raja gereja, sebagai macam-macam, tergantung konteksnya bagaimana relasi itu diungkapkan. Ya, menambahkan bagaimana dinamika hubungan Allah dengan manusia. Pada saat Allah menciptakan manusia pertama, hubungan antara Allah dengan manusia itu digambarkan sangat ideal di Taman Eden. Allah menciptakan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia diberi kewenangan mewakili Allah untuk mengelola ciptaan yang lain. Ini Allah, ini ciptaan, ini manusia. Jadi manusia berada di bawah Allah untuk mengelola ciptaan yang lain. Tetapi hubungan yang indah dan ideal itu rusak saat manusia melanggar perintah Allah. Dikisahkan di Kejadian 3 itu, pada saat manusia tergoda oleh iblis, dia tertarik untuk menjadi sama dengan Allah. Disitulah manusia sudah melakukan kesalahan dan jatuh di dalam dosa, sehingga yang terjadi adalah mereka bersembunyi dari Allah. Hubungannya sudah bukan menjadi hubungan yang ideal lagi, tetapi ada ketakutan di situ. Dan citra Allah yang ada di dalam diri manusia juga sudah rusak. Pada akhirnya Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Manusia ditempatkan di bumi, dan kondisinya manusia di bumi sudah berbeda lagi. Dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, dan perempuan akan mengalami sakit pada saat bersalin. Dan hubungan antara Allah dengan manusia itu menjadi putus, seolah-olah ada jurang gitu. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Allah ingin memperbaiki hubungan yang rusak itu dengan membuat rencana karya keselamatan yang dilakukan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Itu adalah upaya Allah untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan manusia yang menerima karya penyelamatan itu, dia akan dipulihkan hubungannya dengan Allah, sehingga manusia kembali dekat dengan Allah, kembali diterima di kerajaan Allah, dan dipulihkan citranya, dipulihkan karakternya, menjadi kembali seperti Allah. Kira-kira itu gambaran hubungan antara Allah dengan manusia. Dan hubungan Allah dengan manusia ini akan sering diganggu. Sejak awal sudah diganggu oleh siapa? Oleh iblis. Jadi jangan heran saat sekarang pun kenapa banyak manusia yang tidak bisa pulih hubungannya dengan Allah. Ya, satu, karena dia sudah rusak dari seawal, dan yang kedua ada iblis yang menggoda. Bahkan kita yang sudah percaya dan menerima keselamatan dari Allah pun, hubungan kita masih bisa diganggu oleh iblis.
Itu dari saya. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Emeritus David dan juga Diakon Timotius yang sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman katekisan mengenai manusia. Mungkin saya akhiri di sini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast pertama kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.